Halo guys, balik lagi di video saya. Untuk video kali ini kita akan bikin menu kasir. Ya, jadi sebenarnya kita udah bikin sih menu kasir kemarin dengan file ya. Cuma belum diisi gitu. Nah, maka dari itu kali ini kita akan isi si menu kasirnya. Cuma karena menu kasir ini berbeda sama menu dengan menu indeks yang dimana nanti akan banyak fungsi di tampilannya pada menu kasir. Jadi di sini sini saya udah dimasukin untuk isi-isinya. Namun nanti untuk video selanjutnya itu akan ditambah lagi menu kasir dan juga file yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk sekarang mungkin lebih ke review aja ya. Ini review singkat apa aja nanti yang akan diisi di file ini. Sama di sini sambil saya menjelaskan, di sini kalian juga boleh ikutin isi-isinya ya. Kalian ketik isi-isinya atau kalian ikutin aja di sini. Oke, di sini seperti biasa kita masukin tag PHP ya. Jadi PHP kita tulis di atasnya aja di awal nih untuk konfigurasi atau query-nya gitu. Terus di sini kita seperti biasa sisipin file konfigurasi, terus mulai session dan juga autentikasi kasir cek ya, karena di sini kita udah masuk ke halaman dashboard kasir, yaitu login sebagai kasir. Nah, terus di sini nanti kita juga bikin variabel produk. Tujuannya buat mengambil query itu dari semua produk yang udah kita tambahin di menu halaman admin, yaitu admin yang udah nambahinnya, ceritanya seperti itu ya untuk realnya. Nah, jadi kita sebagai kasir nanti cuma bisa ngelihat data-data yang udah diinput di dashboard adminnya. Oke, terus untuk PHP-nya segini dulu untuk video kali ini. Cuma di sini kita masukin HTML-nya lumayan panjang juga. Oke, di sini seperti biasa titlenya ubah jadi dashboard kasir. Terus kita bikin heading, nggak usah gede-gede, kita pakai yang H4 aja, point of sales, sama dimiringin juga. Terus di sini kita pakai juga href ya buat si logoutnya. Terus di bawahnya lagi kita bikin kita bikin buat si isinya gitu, isi tampilannya itu. Jadi ini navbar ini segini. Nah, di sini langsung isi si si kasirnya ya, atau body-nya gitu, kalau tuh isi kontennya. Nah, di sini kita bikin lagi heading kasir, terus di sini ada hi. Nah, di sini kita masukin tag PHP, itu kita ambil session nama user. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya buat identifikasi ketika kita udah login, nanti kita akan mengambil nama usernya siapa, nanti akan ditampilin gitu. Jadi nanti otomatis misalkan yang loginnya ini Udin ya, dia username-nya Udin, otomatis nanti kasir ada tulisan kasir terus hi Udin kayak gitu. Oke, terus di sini ada form method ya, kita pakai post. Nah, ini nanti kita akan diarahin ke keranjang action. Nah, keranjang action ini tujuannya buat
buat nanti kita bikin actionnya di dalam file ini. Kayak misalkan nanti kita akan membutuhkan card juga ya buat buat menyimpan sebuah datanya yang kita panggil, yang nanti akan kita tambahkan di keranjang. Nah, lalu nanti akan kita bayar gitu. Nah, di sini terus di sini kita pakai ID produk buat ketika pilih produk itu produk-produk yang udah kita input di halaman produk itu atau oleh admin itu nanti akan muncul gitu. Makanya di sini kita pakai while ya, pengulangan. Kita ngambil tabel itu si produk yang isinya itu yang nilainya itu kolom dari si ID produk sama nama produknya. Jadi kita ngambil ID produk, terus nanti akan nampilin juga sih nama produknya kayak gitu. Terus di sini buat buat nanti kita masukin jumlah produk yang mau kita masukin. Ya, misalkan kita udah kasir menerima pesanan oleh pelanggan, yaitu dia memesan 2 jersey, otomatis nanti disetting di jumlahnya gitu 2 yang akan dimasukin ke keranjang kayak gitu. Terus nanti di sini ada submit ya buat tambah. Terus juga ada reset keranjang. Nah, tujuannya reset keranjang ini biar misalkan nih si kasir udah menambahkan keranjang, namun ternyata si pembelinya atau customer itu nggak jadi membeli semua barang tersebut. Nah, nanti si kasir bisa langsung klik reset gitu. Nanti kita bikin juga. Terus ini untuk keranjang, di sini juga ada form ya, metodenya post, actionnya untuk keranjang update. Nah, untuk keranjang update ini nanti isinya itu kita intinya di halaman keranjang tentu kita bisa mengedit barang yang nanti udah kita tambahin gitu. Misalkan ada kesalahan, si customer awalnya dia pengen bilang beli 2 barang, misalkan 2 jersey. Kemudian si kasirnya udah menginputkan atau menambahkan di keranjangnya itu 2. Nah, namun tiba-tiba si customer atau pembelinya itu bilang kalau dia nggak jadi beli 2 produk, misalkan 3 atau misalkan cuma 1. Nah, otomatis si kasir membutuhkan fitur untuk mengubah atau mengupdate si barang yang udah ditambahkan di keranjang itu. Maka dari itu nanti kita bikin di sini di keranjang update kayak gitu. Terus ini untuk tabelnya ya, nanti barang-barang yang udah dimasukin ke keranjang nanti akan muncul sesuai tabelnya ini. Ada nama, harga, jumlah, subtotal, sama aksi. Jadi namanya itu nama barang, harganya itu harga satuan, jumlahnya itu jumlah per produknya ya, misalkan 1 produk atau 2 produk gitu. Terus subtotalnya ini nanti bakalan kita tampilin juga ya, ini untuk total transaksi yang nanti akan dilakuin gitu dari semua produknya yang ditambahkan di keranjang. Nah, untuk aksi ini nanti ada buat hapus ya, buat hapus per barangnya atau per produknya gitu yang udah ditambahin. Oke, mungkin kurang lebihnya kayak gitu ya. Untuk tampilannya kayak gini. Ini masih polosan, jadi kurang lebihnya kayak gini. Nanti login, di sini ada heading kasir, terus untuk ngidentifikasi siapa sih yang loginnya, si username-nya siapa. Jadi, contoh misalkan kita login bukan pakai ini, kita pakai admin dulu ya. Kita bikin nama atau user baru.
kita bikin di sini contohnya Udin lagi, Udin 23 S2. Nah, ini alamatnya Mawar 1. Oh iya, pilih role juga ya. Role-nya sebagai kasir. Oke, sini udah ya, udah ditambahin si Udin sebagai kasir. Jadi nanti kita loginnya itu menggunakan yang username ini. Kayak gitu. Terus passwordnya ini. Oke, langsung kita coba login. Oke, di sini udah auto berubah ya. Jadi kita ngambil session dari apa? Dari yang login itu kita ambil, yaitu nama user. Nah, terus di sini juga nih kita udah bisa ngambil data produk yang udah apa ditambahin sebelumnya oleh si adminnya ya di halaman admin. Sini udah muncul ya, ini yang ini nih. Nah, terus ini nanti jumlahnya itu kita jumlah si produk yang akan dilakuin transaksi itu. Nanti kalau udah tinggal klik tambah kayak gitu. Terus ini reset untuk mereset si produk-produk yang nanti udah ditambahin. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Kayak misalkan jersey di sini, jersey harganya berapa di bawahnya, jumlahnya berapa, subtotalnya berapa, sama aksinya kayak gitu kurang lebih. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin segini dulu ya. Kita bikin si halaman kasirnya dulu, si wadahnya, strukturnya dulu. Oke, nextnya mungkin kita akan langsung bikin apa namanya, kayaknya bikin transaksi action ya. Oke, mungkin kalau kalian suka jangan lupa untuk like. Thank you.